Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam video pembelajaran blok keluhan. Kali ini kita akan membahas tentang cara praktis membaca dan memahami CT scan kepala. Disusun oleh Dr. Ardik Lahdimawan, spesialis bedah saraf, konsultan. Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Agar tidak ketinggalan materi pembelajaran yang lainnya, silahkan sedekah subscribe, like dan share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Biar terasa gampang dan tidak gagal faham. Maka, sebelum dilanjutkan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Computed tomography scanning atau CT scan digunakan sejak ditemukan tahun 1970. CT scan banyak membantu dalam penegakan diagnosis penyakit dan kelainan neurologi, baik yang berlokasi di kepala maupun di spine. Meskipun cukup canggih, harga alat ini masih tergolong mahal. Sehingga di tahun 2023 ini, belum semua fasilitas kesehatan atau rumah sakit memilikinya. Hasil pemeriksaan CT scan disebut scanograph atau scanogram. Penting. Agar mudah dan gampang dalam membaca, memahami dan menginterpretasi hasil CT scan atau skenogram, maka harus difahami terlebih dahulu bahwa skenogram merupakan hasil pencitraan radiologi dari gross anatominya. Sehingga, saat membaca, memahami dan menginterpretasi skenogram, pada dasarnya kita sedang membaca, memahami dan menginterpretasi anatominya. Oleh karena itu, apabila kita tidak paham dan tidak hafal anatominya, tentunya akan kesulitan saat membaca, memahami dan menginterpretasikan hasil pencitraannya. Hal tersebut tentunya juga berlaku untuk hasil pencitraan radiologi lainnya, seperti MRI, X-ray, DSA, USG dan lain-lain. Satuan yang digunakan pada CT scan adalah 1. Densitas. 2. Hounsfield's unit atau HU. Satuan densitas adalah satuan berdasarkan warna. Pemeriksaannya cukup menggunakan mata. Interpretasi dari istilah tersebut adalah sebagai berikut. Hypodens, yaitu warna hitam, merupakan gambaran dari cairan atau udara. Isodens, warna abu-abu, merupakan gambaran dari parenkim otak. Hyperdens, warna putih, gambaran dari jaringan padat, seperti hematom, jaringan tulang, kalsifikasi dan benda padat lainnya, atau bila menggunakan zat kontras. Hounsfield unit atau HU adalah satuan berdasarkan tingkat kepadatan suatu jaringan atau benda pada hasil pemeriksaan CT scan. Harus diukur dengan menggunakan mesinnya. Standarnya adalah air dengan nilai 0, sedangkan udara -1000. Dan baja positif 20.000. Untuk benda lainnya, silahkan dibaca di buku ajar ilmu bedah saraf yang saya susun. Berikut adalah gambar skenogram yang menunjukkan A. Tanpa kontras, B dan C. Dengan kontras. Tampak gambaran hiperdens di rongga subarachnoid. CT scan polos atau tanpa kontras dilakukan untuk screening semua kasus yang dicurigai adanya perubahan anatomi kranium dan intrakranial. Sedangkan CT scan dengan kontras dilakukan untuk melihat struktur anatomi yang menyerap kontras. Caranya yaitu dengan menyuntikkan bahan kontras melalui pembuluh darah yang diinginkan. Kontras yang diberikan akan sedikit terakumulasi di rongga subarachnoid. Sehingga pada skenogram dengan kontras akan memberikan gambaran hiperden pada daerah subarachnoid dan bahkan di beberapa pembuluh darah di basis cranii. Hasil pemeriksaan CT scan dengan kontras pada skenogram umumnya diberi tanda dengan huruf C, yang maksudnya kontras. Ada juga yang diberi tanda langsung dengan tulisan kontras. Akan tetapi ada skenogram yang bahkan tidak diberi tanda sama sekali. Untuk mengenalinya pada skenogram, maka lihat gambaran hiperdens di rongga subarachnoid. Bila ada massa atau SOL, ada beberapa massa atau SOL yang menyerap kontras, memberikan gambaran yang lebih jelas atau lebih hiperdens dibanding yang tanpa kontras. Gambaran tersebut diberi istilah enhancement atau penyangatan. Penggunaan CT scan kepala disarankan pada
Trauma akut atau baru terjadi, di mana CT scan sangat baik mendeteksi perubahan struktur tulang dan parenkim otak akibat benturan. Indikasi CT scan pada trauma, lihat di video tanda dan gejala cedera kepala. Selain itu dapat juga digunakan pada pasien dengan kelainan kongenital, radang otak, stroke, atau curiga ada massa tumor otak dan gangguan neurologi lainnya, baik kranial maupun intrakranial. CT scan juga digunakan pada pasien dengan kontraindikasi MRI. Contoh, pasien dengan pacemaker, atau dengan implantasi logam. Teknik dan cara membaca skenogram kepala. Langkah-langkahnya adalah: pertama, ambil skenogram, dan pastikan bahwa skenogram yang diambil adalah skenogram kepala yang dimaksud. Kedua, untuk memastikannya, cek ulang dengan cara identifikasi terhadap skenogram tersebut. Lihat identitasnya yang terletak di pojok kiri atas, yang terdiri dari identitas pasien dan identitas radiologi. Identitas pasien. Identitas pasien yang dicantumkan umumnya adalah nama, umur, jenis kelamin, nomor rekam medik, diagnosa awal dan dokter pengirim. Di beberapa tempat pemeriksaan CT scan, identitas pasien mungkin tidak dicantumkan secara lengkap. Hati-hati. Identitas pasien penting, agar tidak tertukar dengan pasien lain. Identitas radiologi. Umumnya yang dicantumkan adalah tanggal pemeriksaan, nomor irisan, rumah sakit tempat pemeriksaan, garis arah irisan, skala gambar, tanda kiri atau kanan, jarak dan tebal irisan, dan kode radiologi. Hal penting yang perlu kita cermati pada identitas radiologi adalah arah irisan. Standar arah irisan adalah orbitomeata line, yaitu garis irisan yang sejajar dengan kanalis opticus dengan meatus acousticus internus atau MI. Garis ini sejajar dengan basis krani, sehingga akan menghasilkan potongan aksial anatomi otak yang tepat. Hal ini penting untuk dapat membayangkan dan menginterpretasikan susunan struktur anatomi, baik dalam keadaan normal maupun bila mengalami perubahan. Lihat tebal atau jarak irisan. Irisan umumnya dibuat dengan jarak 0,3 cm atau 3 mm, 0,5 cm atau 5 mm, 1 cm atau 10 mm. Besar kecilnya jarak irisan, tergantung tujuan dan kepentingan pemeriksaan CT scan, dalam membantu menegakkan diagnosa dan memberikan gambaran struktur anatomi dan perubahannya. Jarak irisan semakin kecil, maka tampilan gambaran struktur anatomi semakin terinci dan perhitungan ukuran atau volume target atau massa, semakin akurat. Umumnya pemeriksaan CT scan kepala dengan mesin canggih, menggunakan jarak irisan 5 mm dengan jumlah potongan sekitar 14 irisan. Irisan setebal 1 atau 2 mm dengan ketajaman tinggi, diambil jika diperlukan hasil yang lebih detail. Misalnya pemeriksaan fossa posterior, meatus acousticus internus atau orbita. Skala proyeksi. Umumnya menggunakan skala 10 cm dengan jumlah strip 10 atau 20. Jumlah strip 10 artinya satu strip jaraknya 1 cm, bila jumlahnya 20 strip, maka satu strip jaraknya 5 mm. Penting untuk mengukur atau menghitung besar midline shift dan volume massa intrakranial. Caranya adalah panjang hasil pengukuran pada skenogram, satuannya dikonversi ke skalanya. Posisi kanan dan kiri. Sisi kanan ditandai dengan huruf R atau ARH atau RH. Sedangkan sisi kiri ditandai dengan huruf L atau ALH atau LAH. Tergantung operator radiologinya. Penting untuk memastikan lokasi lesi dan rencana lokasi pembedahannya. Hati-hati jangan sampai terbalik, karena bisa berakibat fatal. Bila ragu dengan besar skala dan sisi kiri atau kanannya, untuk lebih pasti dan lebih aman, maka tanyakan ke operator radiologinya. Penting. Pemeriksaan CT scan kepala adalah hasil yang menggambarkan struktur yang simetris antara bagian kiri dan bagian kanan di setiap irisan. Selama melakukan pembacaan dan interpretasi skenogram, jangan lupa untuk selalu membandingkan kedua bagian yaitu sisi kiri dengan sisi kanan pada setiap irisan. Pegang prinsip ini dengan baik, karena akan memudahkan untuk menemukan suatu abnormalitas pada gambaran skenogram. Berikut adalah skenogram.
Brain window. B. Bone window. Pada skenogram tersebut tampak gambaran arah irisan, identitas, skala, potongan aksial, potongan koronal, potongan sagital, dan tampilan 3 dimensi. Gambaran tulang tampak lebih jelas pada bone window. Teknik membaca skenogram. Penting untuk memudahkan dalam membaca skenogram kepala, secara urut dan sistematis, agar tidak ada satu bagian pun yang terlewatkan. Secara umum ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara membaca dari struktur paling luar yaitu kulit, sampai yang paling dalam yaitu garis midline atau valve. Cara kedua dengan cara sebaliknya yaitu membaca dari struktur yang paling dalam sampai struktur yang paling luar. Cara yang pertama lebih disenangi, karena cara ini lebih mudah dan efektif agar tidak ada struktur yang terlewatkan saat pembacaan. Lihatlah satu demi satu struktur dari seluruh gambaran skenogram, cari dan fokuskan pada daerah yang kemungkinan paling besar terdapat kelainan, maka bisa memulai menginterpretasi dari tempat tersebut. Banyak di kalangan ahli bedah saraf, dalam membaca skenogram, lebih menyukai cara kedua. Alasannya karena dengan cara tersebut, garis tengah disebutkan terlebih dahulu. Garis tengah mempunyai nilai dan makna yang sangat berarti bagi ahli bedah saraf. Membaca skenogram cara pertama. Urutannya dari paling luar sampai paling dalam adalah sebagai berikut. 1. Scalp. 2. Tulang. 3. Meningen. 4. Sulcus gyrus. 5. Parenkim otak. 6. Sistem ventrikel. 7. Sistem sisterna yaitu sisterna basalis. Dan 8. Garis tengah atau midline. Urutan tersebut berlaku sebaliknya. 1. Scalp. Struktur yang terdapat paling luar adalah scalp, singkatan dari S untuk skin, C. Connective tissue, A. Aponeurosis, L. Loss connective tissue, P. Periosteum. Lihat struktur ini dengan baik, dan identifikasi apakah ada hematom atau edema di scalp. Tanda hematom atau edema pada skenogram dapat dikenali dari adanya penebalan kulit dibanding kulit yang normal. 2. Tulang. Struktur tulang lebih jelas pada gambaran bone window, yaitu tulang kalvaria dan dasar tengkorak. Ada 3 lapisan yaitu 1. Tabula externa, 2. Diplo, 3. Tabula interna, di mana struktur ketiganya membentuk tebal tulang dan disebut satu tabula. Kemudian lihat apakah terdapat diskontinuitas atau tidak, yaitu terputusnya hubungan normal tulang yang akan menjadi tanda fraktur. Berikut adalah skenogram potongan aksial dan 3 dimensi yang memperlihatkan adanya diskontinuitas tulang. Jika terdapat diskontinuitas tulang, maka tentukan lokasinya, terletak pada bagian mana dari tulang kalvaria. Apakah frontal, parietal, temporal, atau oksipital? Atau terletak pada bagian spesifik, yaitu daerah pertemuan lebih dari 2 sutura, seperti terion dan asterion. Karena struktur bagian ini sangat tipis. Kemudian, tentukanlah jenis diskontinuitas yang terjadi, apakah berbentuk fraktur linier, depres, stellata atau kominutif. Bila fraktur depres, lihat, apakah kurang atau lebih dari 1 tabula. Berikut adalah ilustrasi fraktur depres lebih dari 1 tabula. Sekali lagi, di mana jarak 1 tabula adalah mulai dari lapisan paling luar tulang kalvaria, atau tabula externa, sampai ke lapisan paling dalam tulang kalvaria, atau tabula interna, atau dengan kata lain sama dengan ketebalan tulang. Sehingga kriteria fraktur depres lebih dari 1 tabula adalah suatu kondisi fraktur, di mana tabula externa sisi yang satu, melesak ke dalam melebihi tabula interna sisi yang lain. 3. Meningen. Meningen mempunyai 3 lapisan yaitu dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Antara lapisan satu dengan lapisan lainnya memiliki ruang atau space atau spatium. Pendarahan atau hemorrhage dan bekuan darah atau hematom di antara lapisan meningen pada skenogram akan tampak sebagai gambaran hiperdens. Untuk membedakan jenis perdarahan dan hematom yang terjadi, maka perhatikanlah bentuk gambaran hiperdensnya. Untuk epidural hematom atau EDH, bentuknya biconvex. Subdural hematom atau SDH, bentuknya bulan sabit.
Sedangkan subarachnoid hematom atau SAH, bentuknya mengikuti bentuk rongga subarachnoid dan rongga sisterna. Pada kasus yang lain, mungkin bisa didapatkan kelainan, seperti subdural hygroma, kista arachnoid, subdural empiema dan lain-lain. 4. Sulcus dan gyrus. Pada lapisan pia mater yang berbatasan langsung dengan permukaan parenkim otak, yang dapat diinterpretasi adalah ruang yang membentuk sulcus dan fisura. Hamparan permukaan otak membentuk sulcus dan gyrus yang sudah terbentuk mulai sejak perkembangan embriologi. Dalam keadaan normal maka sulcus dan gyrus akan tampak jelas, tidak melebar dan tidak menyempit sehingga memberikan gambaran otak yang rileks. Pada skenogram, sulcus dan gyrus dapat memberikan gambaran melebar, yaitu keadaan patologis, di mana sulcus tampak melebar dan gyrus mengecil. Hal tersebut karena diakibatkan oleh parenkim otak yang mengkerut, atau volumenya berkurang. Sehingga kesannya otak terlihat sangat longgar. Gambaran tersebut bisa didapatkan pada keadaan atrofi otak. Sebaliknya, sulcus dan fisura juga dapat memberikan gambaran menyempit. Yaitu jika ditemukan, gyrus melebar sehingga sulcus serta fisura menyempit, atau menghilang. Gambarannya memberikan kesan bahwa otak dalam kondisi sesak dan terdepresi. Hal tersebut menandakan adanya efek massa yang menekan pada gyrus dan sulcus tersebut. Dapat disebabkan oleh adanya edema otak yang hebat, perdarahan ataupun efek massa lainnya seperti tumor, abses dan lainnya. 5. Parenkim otak. Lapisan parenkim otak ada dua yaitu gray matter atau substansia grisea, dan white matter atau substansia alba. Pada CT scan normal, batas antara substansia grisea dan substansia alba terlihat jelas dan tegas. Jika batas ini terlihat samar atau menghilang maka patut dicurigai telah terjadi suatu kelainan. Batas yang tidak tegas mengindikasikan adanya edema atau infark cerebri, ataupun yang lebih jarang yaitu adanya pertumbuhan tumor. Ingat selalu, untuk memudahkan apakah batas substansia grisea dan substansia alba terlihat normal atau tidak. Selalu bandingkan antara sisi kanan dan sisi kiri otak. Jika terdapat perbedaan gradasi warna maka patut dicurigai adanya suatu kelainan. Pada CT scan, gambaran edema cerebri memiliki gradasi yang sama dengan infark cerebri, yaitu hipodens. Cara membedakan dari infark cerebri adalah bahwa edema cerebri seringkali menyertai kelainan yang lain, seperti tumor, perdarahan, infeksi dan abses. Sehingga edema cerebri memberikan gambaran, yaitu bentuknya luas dan merata, dan tidak sesuai dengan distribusi teritori area vaskularisasi, arteri tertentu. Sedangkan pada infark cerebri, sesuai teritori vaskularisasi arteri tertentu, sehingga bentuknya baji. Ciri dari edema cerebri adalah 1. Menghilangnya sulcus dan gyrus atau sulcal effacement. 2. Hilangnya batas gray matter dan white matter. 3. Menyempitnya ventrikel. Dan 4. Menyempit atau hilangnya sisterna-sisterna. 6. Ventrikel. Terdiri dari ventrikel lateral 1 dan 2, ventrikel 3 dan ventrikel 4. Ventrikel lateral yang normal, memiliki 3 tanduk atau horn atau kornu, yaitu frontal horn di anterior, temporal horn di inferior, dan occipital horn di posterior. Pada CT scan normal, lateral horn memiliki bentuk agak meruncing, dan temporal horn memiliki lebar tidak lebih dari 2 mm. Ventrikel ketiga merupakan ruangan yang berada di antara struktur talamus dan hipothalamus kanan dan kiri, yang pada CT scan normal, memiliki bentuk lonjong. 7. Sisterna. Lihat dan amati sisterna basalis, atau obliteration of basal cistern. Apakah ada atau menghilang? Keadaan sisterna basalis dapat dievaluasi pada potongan aksial CT scan setinggi otak tengah atau midbrain. Struktur yang menjadi penanda potongan setinggi midbrain adalah mesencephalon. Setinggi potongan ini, sisterna dibagi menjadi 3 lengan atau 3 limbs, yaitu 1. Lengan posterior atau posterior limb disebut sisterna quadrigeminal. 2. Lengan lateral atau lateral limbs, kiri dan kanan, merupakan bagian posterior dari sisterna ambien. Pada gambar tampak sisterna-sisterna yang terbuka, pada CT scan kepala non-kontras normal. Di mana potongan kecil kanan atas, tampak ada efek massa yang menekan, atau mendistorsi sistem sisterna,
sehingga sisterna tampak menutup atau menyempit. 8. Garis tengah atau midline. Struktur terakhir yang paling dalam untuk diidentifikasi dalam CT scan adalah ada tidaknya pergeseran garis tengah atau midline shift yang disingkat MLS. Adanya MLS memiliki korelasi dengan buruknya luaran. Cara mengukur MLS yaitu tarik garis BPD dan SP. Untuk tujuan standarisasi penilaian pada pasien trauma, ukur setinggi foramen Monro. Kemudian dihitung berdasarkan rumus berikut. MLS sama dengan BPD dibagi 2, dikurangi SP. Akan tetapi terkadang MLS terbesar tidak terletak persis setinggi foramen Monro. Oleh karena itu, untuk kepentingan klinis, MLS diukur di daerah yang paling lebar atau paling besar MLS-nya. Cara lain yang dapat digunakan untuk mengukur MLS adalah cari irisan yang memiliki MLS paling besar. Setelah didapatkan daerah yang memiliki MLS terbesar, maka lakukanlah pengukuran MLS dengan cara sebagai berikut. Tarik garis lurus pada irisan skenogram yang memiliki MLS terbesar, mulai dari ujung paling anterior ke ujung paling posterior valgus cerebri. Lihat garis hitam. Kemudian tarik garis, tegak lurus dengan garis hitam, mulai dari garis hitam sampai garis MLS terjauh dari garis hitam. Lihat garis kuning. Ukur panjang garis kuning dengan kertas atau benda lain yang serupa. Letakkan ujung kertas pada ujung garis kuning yang terletak di garis midline, kemudian tandai kertas yang memotong garis hitam. Lihat garis biru. Kemudian kertas yang bertanda garis biru digeser ke arah skala. Simpan sejajar skala untuk dikonversi, agar tahu besarannya, berdasar garis strip yang ada di skala. Penting. Lihat dulu standar skalanya, apakah 5 cm ataukah 10 cm. Pada skenogram ini, pada skala tampak ada 5 interval, yang berarti panjang skala adalah 5 cm. Sehingga jarak antar strip besarnya 1 cm atau 10 mm. Hasil konversi pengukuran MLS di skala, kurang lebih 2,5 strip berarti sama dengan 2,5 cm atau sama dengan 25 mm. Bila kita sudah terlatih, maka kita tidak perlu lagi membuat garis kuning, melainkan langsung mengukurnya pada kertas. Setelah itu langsung dikonversi ke skalanya. Pada penggunaan klinis, maka penilaian MLS adalah sebagai berikut. Kurang dari 5 mm atau lebih dari 5 mm. Apabila MLS lebih dari 5 mm, artinya ada pergeseran otak yang bermakna yang diakibatkan oleh efek massa. Di mana dalam skenogram ini, tampak massa yang berupa SDH. Pergeseran MLS lebih dari 5 mm, juga merupakan pertanda bahwa sedang berlangsung terjadinya ancaman herniasi, yang dapat menyebabkan kematian. Pada skenogram nomor 2, karena nilai MLS-nya lebih dari 5 mm, hal tersebut merupakan indikasi untuk operasi dekompresi, yaitu kraniotomi evakuasi dekompresi pada SDH-nya. Itulah alasannya mengapa gambaran kondisi garis tengah akan menjadi salah satu fokus perhatian bagi seorang ahli bedah saraf. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap tenang dan ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kampus Bungas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.